Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita PPDB dan juga permasalahannya. Nah, Pak Kastawi, mungkin Bapak sendiri kalau Bapak melihat ya, apakah memang sistem zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan juga prestasi ini sudah mengatasi pemerataan pendidikan terkhususnya yang ada di Provinsi Bengkulu, Bapak? Kalau menurut saya, sistem yang diberlakukan sekarang ini itu sudah sangat bagus sekali ya, sudah bagus sekali, mungkin sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah sebelum diterapkan dahulu. Itu kalau menurut saya sudah sangat membantu mengatasi permasalahan pendidikan atau pemerataan pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya gitu kan. Tinggal saja hanya pelaksanaan atau realita di lapangan seperti apa. Ya kan, kalau kita mengikuti aturan yang ada, saya yakin dan percaya pendidikan atau pemerataan pendidikan yang ada di Bengkulu di Bengkulu atau di Provinsi Bengkulu ini sebenarnya sudah cukup baik gitu kan. Tinggal saja seperti yang saya sampaikan tadi, kembali ke sekolah masing-masing gitu. Kadang-kadang seperti disampaikan, ruang-ruang untuk terjadinya kecurangan itu pasti ada di setiap sekolah mungkin, terutama di daerah atau di sekolah-sekolah yang besar yang kuota pendaftar melebihi kuota atau kapasitas daya tampung sekolah. Benar. Itu yang bisa menjadi permasalahan itu sebenarnya. Ya. Kalau dari Bu Rida sendiri gimana Bu? Mungkin sama. Sejauh yang saya lihat ya, yang terjadi mungkin di kota yang lebih banyak masalah mungkin daripada kami di Bengkulu Tengah, itu jika satu sekolah itu daya tampungnya sudah, bukan daya tampungnya, yang mendaftar tuh melebihi daya tampungnya. Nah disitulah mungkin terjadi permasalahan gitu ya, terjadilah mungkin ada omongan satu dua dari orang tua begitu kan, kenapa tidak bisa diterima di situ, padahal itu ya karena ya seperti ini pengalaman aja Mbak, ada seorang kepala sekolah bercerita kepada saya, kepala sekolah di SMP negeri di Kota Bengkulu ini, bahwa yang mendaftar di sekolahnya sudah membludak dari daya tampungnya itu kan, jadi orang tua yang sudah mendaftar itu kan jadi harus bagaimana gitu kan, jadi kasihan di situ, jadi ada rasa kita bagaimana begitu kan, kasihan lihat mereka, kemudian mereka juga kebingungan, mungkin mau mengadu kepada siapa gitu, jadi terpaksa mereka masuk ke sekolah-sekolah yang agak jauh begitu kan, masih dalam zonasi itu. Nah tapi itu juga satu sisi positif, bahwa sekolah tadi yang sudah daya tampungnya penuh, yang sekolah lain yang belum juga terisi. Mungkin itulah ada sisi negatif dan ada sisi positifnya begitu. Tapi sejauh ini memang di SMP 22 Benteng belum ada keluhan ya dari wali muridnya sendiri ya terkait dengan PPDB di tahun belum ini ada. ya. Alhamdulillah belum ada sampai tahun ini dan tahun-tahun yang sudah gitu kan. Dan tahun-tahun yang sudah, berharap ya. ke depan lancar jaya juga. Berarti sebenarnya tidak ada yang perlu dievaluasi ya dari sistem ini sendiri, terkhususnya di daerah-daerah ya yang ada di Provinsi Bengkulu ya. Ya kalau menurut saya ya seperti yang disampaikan tadi gitu kan. Biasanya kecurangan itu terjadi seperti yang disampaikan itu.
kuota atau daya tampung di sekolah itu pendaftarnya melebihi kuota atau daya tampung gitu. Itulah menimbulkan kecurangan. Sebenarnya pemerintah itu sudah mateng pemikirannya. Itu biasanya dari 4 jalur itu kan dibuka yang afirmasi dulu. Benar. Jadi dibuka untuk anak-anak yang kurang mampu dulu untuk bisa sekolah di sini. Mungkin mereka berminat di sini kan? Karena mereka kurang mampu mungkin tadi minder tidak bisa. Makanya itu yang didahulukan. Yang didahulukan yang afirmasi itu. Nah, setelah itu baru perpindahan orang tua. Ya. Mungkin yang dari jauh-jauh gitu kan. Nah, setelah itu baru zonasi. Yang prestasi itu terakhir. Nah, zonasi setelah penuh seandainya kuota terpenuhi ya ditutup pendaftaran gitu kan. Sementara kenyataannya kan tidak seperti itu. Walaupun jumlah yang diterima seharusnya di sekolah ini kuotanya atau daya tampungnya 200, pendaftar sampai 500-an tetap dibuka terus. Kan itu kan jadi permasalahan setelah itu gitu, setelah mendaftar. Nah, akhirnya yang prestasi juga dibuka gitu kan. Nah, itulah menjadi permasalahan sebenarnya. Padahal sistemnya sudah bagus gitu kan. Yang ini dulu dibuka, setelah itu baru yang ini. Kalau seandainya belum terpenuhi baru buka yang jalur zonasi tadi. Nah, kalau seandainya jalur zonasi kan pasti banyak itu kan. Makanya sampai 50 hingga 70% itu kan di situ. Karena untuk memberi kesempatan pada anak-anak yang ada di sekitar sekolah itu. Nah, kadang-kadang yang jalur ini yang terakhir dibuka. Iya. Iya kan? Kenyataannya kan seperti itu. Yang prestasi justru duluan gitu kan. Sampai sekian persen, 30% dulu. Oh, baru yang terakhir zonasi. Ya zonasi kalau yang prestasi tadi sudah banyak, yang afirmasi tadi kan, ya mungkin yang jalur zonasi tadi tersingkirkan, mungkin cukup 50% aja gitu kan. Karena ini atau untuk mungkin bahkan mempertahankan kurang eksistensi gitu. sekolahnya, ya, Pak ya. Karena betul, karena kalau yang prestasi duluan otomatis anak-anak yang masuk ini kan berprestasi. Mungkin untuk mendidik ke depan lebih mudah gitu kan. Iya. Lebih mudah kan anak-anak ini karena memang sudah berprestasi. Yang kalau jalur zonasi tadi kan mau anak ini mungkin daya tangkapnya kurang gitu atau prestasinya kurang ya tetap dia sekolah di situ gitu kan, mungkin tidak bisa diandalkan lah. Mungkin gitu ya. Mungkin seperti itu. Itulah yang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu sebenarnya seperti itu. Tapi emang mereka tuh sesuai dengan runtutan Pak, misalnya yang buka lebih dahulu dari jalur afirmasi, misalnya dari jalur zonasi, kemudian baru prestasi dan sebagainya. Ya prestasi itu terakhir kalau di aturan, di regulasinya ya seperti itu. Tapi kebanyakan kan tidak kan? Ada yang prestasi duluan. Iya. Ada kan? Ada yang ada ya seperti itu biasanya. Kadang-kadang ini saking antusiasnya pengen banget masuk sekolah itu sampai-sampai mereka tuh kadang minta scannya sertifikat piagam teman-teman mereka ya supaya bisa masuk. Apalagi memang sertifikatnya itu dari nasional kan poinnya lebih tinggi ya Pak ya. Betul. Kalau Ibu sendiri sering nggak Bu sharing-sharing juga sama dengan guru, apalagi sekolah-sekolah lain permasalahan mereka seperti apa? Ada juga ya Mbak, beberapa kita cerita sama-sama gitu, kalau ketemu kita cerita tentang yang baru-baru ini ya PPDB ya. Jadi sebenarnya yang Mbak bilang tadi ada yang scan piagam, sertifikat, kita tidak menutup mata, mungkin saja hal itu terjadi. Tapi kembali lagi itu ya harus diperketat regulasinya dari sekolah masing-masing. Mungkin harus benar-benar memperlihatkan ini asli, mungkin kan ada bukti yang lain, mungkin foto-fotonya sewaktu mengikuti. Kalau non akademik mungkin lomba-lomba begitu kan Mbak. Kalau akademiknya mungkin dari raport asli. Jadi regulasi di sekolah mungkin harus diperketat kalau memang mau menjalankan sistem ini dengan baik begitu kan. Begitu juga dengan jalur itu tadi afirmasi begitu kan, KIP-nya dilihat, kartu KIP-nya benar-benar, mungkin ada surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat mungkin. Nah, jadi kalau itu dijalankan, regulasi itu dijalankan, ya mungkin kecurangan-kecurangan itu akan sedikit teratasi begitu. Intinya itu perketat ya regulasinya di sekolah. Itu ya. Memang kalau misalnya seperti yang sudah disampaikan ya, kalau misalnya afirmasi mungkin ada file pendukungnya juga ya, dokumen pendukungnya ya, ada kartu Indonesia Pintar, mungkin juga dari prestasi tadi dibanyakan mungkin kegiatan foto-foto lampirannya ya kan kegiatannya. Ya, karena kalau dari pemerintah pusat kan kita seperti mengerucut loh Mbak. Kalau di sekolah ya regulasinya diperketat. Kalau di atas kan umum. Nah, terus sampai ke bawah kan regulasinya harus diperketat gitu untuk melaksanakan itu. Memang permasalahannya sebenarnya kebanyakan di kota ya, di kota-kota besar kan. Karena memang jumlah dari penduduknya banyak, sekolah sedikit ya kan. Kalau misalnya di daerah itu kan dari penduduknya sedikit ya, terus juga sekolahnya juga sedikit. Ya. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, semakin banyak sekolah yang dibangun oleh pemerintah gitu kan, baik di kabupaten ataupun di kota gitu atau di provinsi gitu kan, itu maka akan semakin meminimkan peluang untuk kecurangan itu. Ya karena apa?
Ya karena banyak sekolah, berarti banyak pilihan anak sekolah kan. Tapi kuotanya kurang. Contohnya seperti di kabupaten. Di kabupaten itu kecurangan itu mungkin minim sekali terjadi. Karena hampir di setiap sekolah yang ada di kabupaten itu ya kekurangan atau kuota tidak terpenuhi gitu. Nah, sementara di sisi lain seperti di kota gitu kan, mereka permasalahannya kebalikan dari yang ada di kabupaten. Mereka bingung gitu kan. Kondisinya berbeda ya. Keadaan dan kondisi berbeda. Keadaan dan kondisi Siswa berbeda. banyak, sekolah kurang. Berarti kan sekolah kurang jatuhnya, tuh, kelebihan kan. Baik, terakhir nih, mungkin dari Pak Kastawi ada closing statementnya yang pengen disampaikan kepada masyarakat, terkhususnya mungkin wali-wali murid yang memang sudah mendaftarkan ya di PPDB tahun ini. Ya buat orang tua gitu kan, yang mungkin sudah mendaftarkan anaknya di sekolah yang dipilih gitu kan, ya tentunya saya berharap bisa diterima di sekolah itu. Kalaupun tidak bisa diterima di sekolah itu, ya jangan berkecil hati dulu, masih ada sekolah lain yang ada di sekitar itu yang siap menerima anak Bapak Ibu sekalian. Baik, terakhir Ibu Rida sedikit saja Ibu. Mungkin sedikit dari saya untuk PPDB tahun ini, ikutilah untuk orang tua, ikutilah regulasi yang ada. Kalau anak diterima kita bersyukur, tapi kalau tidak diterima kita mencari sekolah lain. Ya ikuti regulasinya bagaimana. Jangan kita ujuk-ujuk mau demo dan sebagainya. Ikuti aja regulasinya, insya Allah anak kita akan mendapatkan sekolah. Ikuti regulasi agar tindak kecurangan ini tidak terjadi. Betul. Ya. Baik, terima kasih Bu Rida dan juga Bapak Kastawi sudah bersama kami di Berendo. Semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu ya Pak ya. Salam sehat selalu. Baik pemirsa, kami akhiri Berendo pada sore hari ini. Jangan lupa terus saksikan Berendo hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Dan berikut lagu penutup dari Bengkulu Project. Selamat menyaksikan. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut pirang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut pirang. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda kabur suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda kabur suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Bagaimana menggoreng lada. Ambil minyaknya tuangkan saja. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya juga ibunya. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya juga ibunya. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda kabur suaminya. Mau